السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bermulazamah, menuntut ilmu bersama-sama dalam rangka untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita yang selama ini kita lakukan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita tidak akan melanjutkan pembahasan kita dalam syarah Kitabul Jami'. Ulun pun tidak membawa bukunya. Namun pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tema yang lain. Tema ini ulun sampaikan juga kemarin di Masjid Hasanuddin Majdi, yang mana kita pada sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ini yang akan kita mengenal lebih dalam apa keutamaan-keutamaan pada bulan tersebut agar kita bisa semangat dalam beramal. Ini penting. Kenapa demikian jamaah dimuliakan Allah? Karena banyak dari kita yang tidak mengetahui apa keistimewaan bulan ini. Banyak dari kita yang tidak mengetahui apa keistimewaan bulan ini, padahal ini bulan yang luar biasa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dikarenakan sebagaimana tadi yang sudah ulun sebutkan, kurangnya ilmu agama, kurangnya pengetahuan di dalam ilmu agama, akhirnya banyak dari kita yang menjadikan hal yang istimewa menjadi biasa saja. Sebaliknya, mereka menjadikan hal yang biasa menjadi istimewa. Ada hari-hari yang sudah sepantasnya kita agungkan, hari-hari yang sudah sepantasnya kita muliakan, namun hari-hari tersebut berlalu seperti itu saja sebagaimana hari-hari biasanya. Alasannya karena kita tidak mengetahui keutamaan apa yang ada di balik hari tersebut. Sebaliknya ada hari-hari yang sangat tidak pantas untuk dimuliakan, sangat tidak pantas untuk diagungkan, diistimewakan. Tapi kebanyakan kita mempersiapkan acara-acara istimewa untuk hari-hari tersebut. Kita ambil contoh malam tahun baru misalnya, yang kita tahu semua itu bukan budaya Islam. Sedikit pun Islam tidak mengajarkan demikian. Malam perayaan tahun baru. Namun kebanyakan kaum muslimin ikut turut serta merayakannya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas umat Islam harus memiliki izzah. Umat Islam harus memiliki kemuliaan, jangan menjadi umat pengekor, hanya mengempati apa yang dilakukan barat kemudian diikuti seperti itu saja. Kita tahu ini perayaan malam tahun baru merupakan asal usulnya dari orang Romawi kuno, yang dia rayakan hari tersebut untuk menghormati dewa mereka. Kalau kita tidak salah di sini juga sudah kita bahas dewa Janus namanya. Makanya Januari diambil dari kata Janus.
Itu penghormatan kepada dewa mereka, dewa pembukaan. Umat Islam pun ikut merayakan. Hari ulang tahun juga asal usulnya pertama kali dilakukan oleh orang-orang Yunani kuno. Yang mereka kerahkan, mereka membuat kue, ditaruh lilin di atasnya, kemudian ditiup lilin tersebut untuk persembahan kepada dewi mereka, Dewi Bulan. Kalau pada salah namanya Dewi Artemis atau siapa. Itu mereka yang pertama kali melakukan. Kemudian umat Islam dengan polosnya menanti-nanti perayaan hari ulang tahun, menanti-nanti perayaan hari tahun baru. Bahkan anak kecil nang halus-halus sudah diajarkan demikian. Waliyadzubillah. Bahkan pemuka-pemuka agama pun ada yang merayakan. Subhanallah. Di balik itu jamaah yang dimuliakan Allah, ada hari-hari yang sepantasnya kita agungkan, kita muliakan, namun kita tidak mempersiapkan hari tersebut dengan maksimal. Di antaranya adalah yang akan kita lalui sesaat lagi, biidznillah, 2 hari atau 3 hari ke depan. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini hari yang sangat luar biasa. Hari yang sangat istimewa. Bahkan para ulama sampai berselisih mana yang lebih istimewa antara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagian mereka, bahkan kebanyakan mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih mulia. Itu lebih mulia. Kenapa? Karena memang saking dahsyatnya keutamaan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Akan tetapi perkataan yang insya Allah menggabungkan kedua kebaikan ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik di siang harinya. Dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih baik dari malam harinya. Kenapa? Karena di malam hari tersebut ada malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama sangat memperhatikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Makanya Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in yang mulia, apabila sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau berijtihad dalam ibadah luar biasa. Sampai-sampai beliau sakit-sakitan. Saking luar biasanya kesungguhan beliau dalam beribadah. Seperti itu pula harusnya kita. Karena kita alhamdulillah sudah banyak di antara kita yang mengetahui keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Luar biasa. Kita berlomba-lomba beriktikaf, berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran di 10 hari terakhir bulan Ramadan, berlomba-lomba memenuhi masjid. Namun banyak dari kita yang belum merasakan kemuliaan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Padahal tadi sebagaimana yang ulun katakan, para ulama berselisih mana yang lebih mulia antara dua hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apapun makhluk yang Allah miliki, dengan apapun makhluk yang Allah ciptakan. Berbeda dengan kita, umat manusia, kita kada boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kada boleh kita bersumpah demi kuitan ulun. Kada boleh. Termasuk kesyirikan. Demi Nabi. Kada boleh. Demi apapun. Ini rancak kita dengar. Demi apapun. Ya demi apa? Tidak boleh. Ini termasuk syirik kecil. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah, maka dia telah kufur atau syirik kepada Allah. Kenapa? Tidaklah orang bersumpah kecuali dengan kepada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang agung. Dan nama yang paling agung adalah nama Allah. Itu makanya makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Makanya tatkala seseorang diperlukan untuk bersumpah atau harus bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, billahi, atau demi Allah. Bersumpah selain dengan nama Allah, maka jatuh dalam perkara kesyirikan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan nama apa saja. Dalam sebuah kaidah disebutkan al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Zat yang maha agung itu tidaklah bersumpah kecuali perkara yang agung juga.
Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan keistimewaan makhluk tersebut. Itu makanya kita dapati banyak di dalam Al-Qur'an sumpah Allah Subhanahu wa taala, wasyams, demi matahari. Menunjukkan keistimewaan makhluk matahari itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wadduha, demi waktu duha. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashri. Demi waktu fajar, menunjukkan keagungan kemuliaan waktu subuh itu. Di ayat keduanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan walayalin ashr, dan demi hari-hari yang 10. Apa maksudnya hari-hari yang 10? Para ulama ahli tafsir menyebutkan, bahkan ini pendapat jumhur mayoritas ulama ahli tafsir, Abdullah bin Abbas, Mujahid bin Jabir al-Makki, muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan jumhur ulama lainnya mengatakan layalin ashar, 10 hari atau 10 malam ini yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ibnu Katsir mengatakan wa huwal qaulus sahih, dan inilah pendapat yang paling benar. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa ini menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan hari-hari tersebut. Menunjukkan keistimewaan hari-hari tersebut. 2 hari lagi ini kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Ini yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah di dalam surat Al-Hajj. Allah sebutkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan al-ayyam al-ma'lumat. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada mereka. 'Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa yadhkuru ismallah, dan agar mereka mengingat Allah, menyebut nama Allah pada hari-hari yang diketahui, ayyam ma'lumat, atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Apa maksud hari-hari yang diketahui atau al-ayyam al-ma'lumat? Abdullah bin Abbas juga menafsirkan al-ayyam al-ma'lumat di sini maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang kita disuruh memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an 2 kali. Surat Al-Fajr dan di surat Al-Hajj. Keutamaan yang selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah. Persaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung yang menyebutkan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah afdalu ayyamid dunya. Sebaik-baiknya hari di dunia. Sebaik-baiknya hari di dunia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bukan malam hari raya tahun baru, bukan malam tahun baru, bukan hari ulang tahun, bukan hari Idul Fitri, bahkan bukan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun hari-hari terbaik itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullah dari Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamal 'ashr. Sebaik-baiknya hari di dunia adalah hari 'ashr, hari 10. Perawi menyebutkan yakni al-'ashri Dzulhijjah. Bahwasanya yang dimaksudkan hari 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, sebaik-baiknya hari di dunia. Jadi yang memimpin hendak mencari hari apa terbaik selama setahun, ini waktunya. Di sisi Allah maksudnya, bukan terbaik bagi kita, tapi hari apa terbaik di sisi Allah selama setahun itu, ya ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan yang luar biasa. Persaksian langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari orang lain. Selanjutnya, di antara keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bahwasanya di dalam hari-hari tersebut terdapat hari istimewa lagi.
Di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah terdapat hari Arafah. Ini keistimewaan yang juga luar biasa. Kenapa luar biasa? Sampai-sampai para ulama mengatakan, "Law lam yakun fi Dzulhijjah illa yaum Arafah, lakafahum dzalika fadla." Kalau tidak ada keutamaan lain pada bulan Dzulhijjah kecuali hanya memiliki hari Arafah saja, sungguh itu sudah sangat mencukupi sebagai keutamaan yang luar biasa. Kalau misalnya tidak ada keutamaan lain pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kecuali pada hari Arafah, itu sudah sangat cukup sebagai keutamaan yang luar biasa. Kenapa demikian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari Arafah, "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min yaumi Arafah." Tidak ada hari, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Artinya itu banyak nama-nama yang tadinya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia menjadi penghuni neraka. Pada hari Arafah Allah bebaskan, Allah hapuskan nama tersebut. Catatan-catatan penghuni neraka itu berkurang. Kapan? Itu di hari Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah. Itu makanya kaum Yahudi pernah berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata mereka, orang-orang Yahudi? Kita tahu hari Arafah ini adalah hari turunnya ayat terakhir di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat terakhir yang turun dari Al-Quran dan terjadi pada hari Arafah. Orang-orang Yahudi berkata kepada Umar bin Al-Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Law nazalat 'alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalika al-yawma 'ida." Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat pada dalam kitab kalian, maksudnya Al-Quran, yang kalian baca. Kalau ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, sungguh kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Kalau ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Amirul Mukminin bertanya, "Ayyu ayat? Ayat yang mana?" Maka orang Yahudi tadi mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan pada hari ini aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Umar bin Al-Khattab, "Qad 'arafna dzalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Sungguh kami mengetahui kapan hari yang dimaksudkan orang Yahudi ini dan di mana tempat turunnya ayat ini atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazalat wa huwa qa'imun bi Arafah yaumul Jum'ah. Ayat ini turun pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah, di hari Arafah, dan itu pada hari Jumat. Kalau ayat ini turun di hari tersebut akan dijadikan bagi orang Yahudi sebagai hari raya. Saking istimewa ini ayat yang menyempurnakan agama Islam. Tidak ada lagi tambahan, tidak ada lagi pengurangan. Kemudian di antara keistimewaan juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan inilah yang paling istimewa, adalah bahwasanya tidak ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amalan saleh untuk dikerjakan kecuali pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang paling disukai Allah adalah tatkala seseorang melakukan amal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau kita bertanya-tanya apa sebenarnya amalan istimewa, apa amalan yang paling Allah cinta, apa amalan yang paling Allah suka, ini harinya ada di depan kita sekarang. 2 hari lagi. Kalau kita beramal di hari tersebut, itulah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ujar siapa Ustaz? Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis jamaah yang dimuliakan Allah dari Abdullah bin Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahumullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam."
Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh di sisi Allah lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh yang dikerjakan seseorang di hari-hari ini. Ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Hari-hari ini maksudnya apa? Ayyamul 'ashr. Hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Kita rancak mendengar hadis ini. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau jihad? Jihad ini amalan yang luar biasa. Jihad ini adalah puncak keislaman seseorang. Orang kalau sudah berani berjihad itu sudah Islamnya top. Baik, sekarang kita tidak ada kesempatan untuk berjihad. Alhamdulillah kita diberikan keamanan dalam negeri. Bagaimana kita ingin mendapatkan pahala jihad fi sabilillah? Kata Nabi Muhammad SAW, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun kadang-kadang menandingi amalan orang yang beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali, kata Nabi Muhammad SAW, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah. Dia membawa jiwanya, membawa hartanya. Kemudian dia terbunuh di medan peperangan. Dia tidak kembali dengan apa yang ia bawa. Tidak kembali dengan jiwanya, tidak kembali dengan hartanya. Dia mati syahid di peperangan. Apa jamaah yang dimuliakan Allah? Apa yang menunjukkan dua hadis ini? Hadis ini menunjukkan kepada kita dua perkara. Yang pertama, bahwasanya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Yang kedua, orang yang beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dia lebih utama daripada orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia kembali lagi dengan jiwanya dan dengan hartanya. Artinya, misalnya kita berjihad, misalnya berjihad, ada perang. Umpat perang kita, perangnya di negara lain, misalnya berjihad. Sebulan, 2 bulan, pian bulik lagi ke Banjar. Alhamdulillah ulun selamat dalam peperangan, dalam berjihad. Ada tetangga kita kada umpat berjihad. Tapi ini beramal luar biasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mana yang lebih utama? Orang kada keluar rumah tapi beramal tadi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan, bukan ini meremehkan perkara jihad, bukan. Tapi ini menunjukkan keistimewaan hari-hari tersebut. Yang kita banyak kurang menyadarinya. Tidak usah kita berbicara ingin berjihad ke sana kemana. Tidak perlu dulu. Ini ada kesempatan di depan mata. 10 hari saja. Manfaatkan hari-hari tersebut untuk beramal saleh. Lakukan amal kebaikan. Tatkala sudah terbenam matahari terakhir di bulan Dzulqa'dah, artinya malam tersebut sudah masuk malam 1 Dzulhijjah. Itu sudah masuk hari-hari kemuliaan. Sudah masuk hari-hari istimewa. Perbanyaklah untuk beramal. Amalan apa yang dikerjakan? Segala macam bentuk amal saleh kerjakan. Seseorang dibukakan pintu untuk melakukan salat sunnah, memperbanyak salat sunnah, perbanyak salat sunnah. Seseorang dibukakan pintu untuk memperbanyak mengkaji ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quran, mengaji, mentadabburinya, perbanyak membaca Al-Quran. Seseorang dibukakan pintu untuk melakukan memperbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Apapun. Karena tidak semua kita dibukakan pintu-pintu kebaikan. Ada orang yang semangatnya untuk sholat saja, perbanyak sholat. Ada orang yang kawanya sedekah aja, kadang tapi kawa sembahyang sunnah, perbanyak sedekah. Ada orang yang kawannya puasa, dibukakan Allah pintu untuk melakukan amal ibadah puasa, perbanyak puasa. Apapun, birrul walidain, membantu orang lain, berbuat baik kepada tetangga, apapun ibadahnya yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang disebutkan oleh para ulama, ada amalan-amalan khusus yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Secara umum tadi ulun sebutkan bahwasanya segala macam bentuk amalan hendaknya kita kerjakan, apapun itu. Selama itu amal saleh bersumber dari Nabi Muhammad SAW, maka lakukan.
Kita sadar kita ini hamba yang penuh kurang. Kita sadar kita ini hamba yang banyak dosa. Allah berikan kita 10 hari istimewa untuk melipat gandakan pahala kita, untuk menghapuskan dosa kita. Ini diantara nikmat Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu Allah berikan umur yang panjang. Ratusan tahun, ribuan tahun. Mereka bisa beramal dengan amalan yang banyak. Kita umat Nabi Muhammad diberikan Allah umur 60-70 tahun. Kalau secara akal, secara logika, kita kadang bakal kawa menyaingi umat-umat terdahulu. Secara logika, kadang kawa. Mereka umurnya lebih panjang, amalnya otomatis lebih banyak. Akan tetapi kenapa jadi umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang pertama memasuki surga? Karena mereka adalah umat-umat istimewa. Kenapa? Allah berikan bagi umat ini hari-hari istimewa. Untuk melipat gandakan pahala mereka, untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Di antaranya bulan Ramadan, ada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah berikan juga nanti ada hari Arafah, ada puasa Asyura di 10 Muharram. Ada hari-hari istimewa untuk melipat gandakan, menghapuskan dosa kita. Di antara amalan jamaah yang dimuliakan Allah yang bisa kita kerjakan di hari-hari istimewa ini adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Dan ini adalah puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak. Puasa apa? Ya tidak ada puasa sunnah. Tatkala seseorang misalnya ulun hendak sholat 2 rakaat. Sholat apa? Ya tidak ada, ulun hendak sholat aja. Dalam rangka memperbanyak ibadah kepada Allah. Boleh. Ini namanya sholat sunnah mutlakah. Sama seperti itu juga ada puasa sunnah mutlakah. Bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa Ayyamul Bid, bukan puasa mengganti qada, bukan. Tapi ulun hendak puasa, ya sudah puasa. Ini dibolehkan. Dan ini diganjar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi apabila dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena puasa termasuk amal saleh. Bukankah tadi Nabi mengatakan tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai Allah untuk dikerjakan melainkan amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan puasa termasuk amal saleh yang sangat mulia. Termasuk amal saleh yang sangat mulia. Maka perbanyaklah puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksud 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini tentu 9 hari pertamanya. Kenapa? Karena kita dilarang untuk berpuasa di hari raya. Tanggal 10 Dzulhijjah kada boleh puasa. Namun perbanyak di 9 hari pertamanya. Tadi dalilnya adalah menunjukkan dalil umum adalah sabda Nabi Muhammad SAW tadi, karena puasa termasuk amal saleh. Ada dalil yang lebih khusus, namun dalil ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama melemahkan. Di antara ulama yang menghasankan ini adalah Syekh Albani rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasai rahimahumullah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari beberapa istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum 9 Dzulhijjah." Adalah Nabi Muhammad SAW dahulu beliau biasanya puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Namun sekali lagi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Anggaplah hadis ini lemah, kita memiliki tadi dalil keumuman yang menunjukkan bahwasanya amal saleh yang paling dicintai adalah amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan puasa termasuk amal saleh. Dan jumhur ulama mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, bahkan kalau mau ditambah Zahiriyah, 5 mazhab sepakat disunnahkan untuk memperbanyak puasa di hari-hari ini. Disunnahkan untuk memperbanyak puasa di hari-hari 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena tadi puasa termasuk amal saleh yang mulia. Bahkan amalan ini dikerjakan beberapa sahabat dan tabi'in, di antaranya Abdullah bin Umar yang mengerjakan memperbanyak puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Muhammad bin Sirin, tabi'in yang mulia. Mujahid bin Jabr al-Makki, muridnya Abdullah bin Abbas. Imam Atha, Imam Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, mereka mengatakan dianjurkan
untuk memperbanyak puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan wasiyamuha mustahabbun istihbaban syadida. Berpuasa di hari-hari tersebut sangat-sangat dianjurkan, kata beliau. Sekali lagi, ini puasa apa? Ini puasa sunnah mutlaqah. Puasa sunnah mutlaqah. Kalau kadakawa memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, minimal jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai ditinggalkan puasa di tanggal 9-nya. Puasa di tanggal 9. Hari apa itu? Hari Arafah. Siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, puasa hari Arafah, aku berharap di sisi Allah untuk menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. 2 tahun. Dosa dihapuskan dengan berpuasa 1 hari. Ini ganjaran luar biasa. Allah itu maha penyayang bagi kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebagian mungkin merasa, asa kada pantas ulun berpuasa nah. Ulun banyak dosa. Ya, ini kesempatan untuk menghapuskan dosa. 2 tahun dosa. Tentu yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar perlu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah pada hari-hari ini, tatkala sudah masuk 1 Dzulhijjah, 2 hari lagi mungkin sudah terbenam matahari terakhir di bulan Dzulqa'dah, artinya masuk malam 1 Dzulhijjah. Apa yang disunnahkan? Tatkala sudah masuk 1 Dzulhijjah, disunnahkan memperbanyak takbir kepada Allah. Perbanyak takbir di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini syiar. Takbir ini syiar. Dan ini di antara sunnah mahjurah. Di antara sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Sunnah yang sudah mulai dilupakan. Kenapa? Orang biasa bertakbiran hari raya, Ustaz. Ini belum hari raya lagi. Betul. Perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya apa dalilnya tadi yang disunnahkan untuk memperbanyak takbir tatkala sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Sebuah hadis dari Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyam a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai Allah dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fa'aktsiru fihinna min at-tahlili wat-takbir wat-tahmid." Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut tahlil, ucapan la ilaha illallah. Perbanyaklah takbir, Allahu Akbar. Perbanyaklah tahmid, alhamdulillah. Perbanyak zikir kepada Allah di hari-hari ini. Perlu diketahui, takbir di hari raya itu ada 2 macam modelnya. Hari Idul Adha ada 2 macam. Ada yang namanya takbir mutlak, ada yang namanya takbir muqayyad. Takbir mutlak itu takbir yang tidak terikat oleh waktu. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang terikat dengan waktu salat. Takbir mutlak pada hari raya Idul Adha atau pada bulan Dzulhijjah, kapan dimulai? Takbir mutlak pada bulan Dzulhijjah dimulai dari awal masuknya bulan Dzulhijjah, dari 1 Dzulhijjah. Itu disunnahkan kita memperbanyak takbir, dan itu di mana saja, kapan saja, tidak terikat waktu. Pian lagi di jalan, perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pian di jalan, pian di kantor, pian di rumah, pian di masjid, pian di sekolah, di kampus, di mana saja. Tatkala sudah masuk Dzulhijjah, itu artinya sudah masuk waktu disunnahkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah. Inilah yang dinamakan takbir mutlak. Yang pertama. Yang kedua, ada namanya takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu salat. Pada hari raya Idul Adha, kapan dimulai takbir muqayyad? Takbir muqayyad pada Idul Adha dimulai pada subuh hari Arafah. Bukan malam hari raya, perlu dicatat. Kebanyakan biasa orang mulai takbiran malam hari raya. Kalau malam hari raya itu Idul Fitri. Idul Fitri mulai takbir muqayyad pada malam hari raya. Kalau Idul Adha dimulai subuh hari Arafah. Subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Maka itu dimulai takbir muqayyad atau takbir setelah salat fardu.
Adapun takbir mutlak maka tidak ada waktunya. Disunnahkan untuk memperbanyak takbir kapanpun dimanapun. Kapan berakhirnya? Berakhirnya takbir mutlak adalah tatkala berakhirnya hari tasyrik, hari ke-13. Terbenam matahari terakhir di hari 13, maka sudah habis sunnah berperbanyak takbir mutlak. Untuk takbir muqayyad terakhirnya pada salat asar di tanggal 13. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tidak menghidupkan sunnah ini. Kita biasanya bingung, ada orang mengtakbiran tanggal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah. Kenapa pian takbiran belum hari raya lagi? Ini sudah masuk Dzulhijjah. Disunahkan memperbanyak dan disunahkan untuk mengeraskan. Laki-laki disunahkan untuk mengeraskan, binian enggak usah. Binian dengan suara lirih saja. Itu makanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah apabila sudah memasuki bulan Dzulhijjah, kana yakhrujani ila suq. Mereka berdua ini pergi ke pasar. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah berdua berangkat ke pasar. Untuk apa ke pasar? Bertukarkah? Tidak. Mereka bertakbir, menghidupkan nama Allah. Mereka bertakbir, fayukabbirun nas bitakbirihima. Karena mendengar Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah bertakbir, orang-orang di pasar akhirnya sepasaran umpat bertakbir. Hendaklah pian cobai ke pasar lama kena bertakbir di situ. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang umpat bertakbir karena mendengar pian bertakbir, pian umpat pahalanya. Tak umpat pahalanya. Man sanna sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang menghidupkan sunnah yang baik, maka baginya adalah pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Bisa jadi tadi orangnya kada tahu ada sunnah ini karena pian umpat bertakbir di jalan di mana-mana. Oh iya, jadi tahu ini sudah masuk Dzulhijjah. Akhirnya orang-orang bertakbir. Itu makanya di Saudi itu Pak, kalau pian melihat video-video amun sudah masuk Dzulhijjah, ada mobil yang berkeliling. Mobil lawan speaker berkeliling, bertakbiran ini mobil di jalan-jalan. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Umar bin Al-Khattab juga melakukannya. Tatkala sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Umar biasa bertakbir di Mina. Ada satu kemah dalam masjid, itu kemahnya Umar bin Khattab. Umar bertakbir di situ. Orang-orang masjid mendengar Umar bin Khattab bertakbir, semasjidan umpat bertakbir. Orang-orang di luar, ada pasar di hingga masjid, mendengar bubuhan di masjid bertakbir, sepasaran akhirnya umpat bertakbir. Kata perawi, hatta tartajju mina takbiran, sampai kota Mina ini bergetar dengan takbir. Karena menghidupkan takbir ini takbir mutlak namanya. Ini di mana saja. Kada harus takbirnya setelah salat fardu, kada. Perbanyak takbir. Pian lagi di jalan, pian lagi di rumah, perbanyak takbir. Berapa kali sampai pian lapah. Sampai pian lapah. Perbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah yang sangat mulia tentu saja adalah melakukan ibadah haji. Dan ini tidak semua orang bisa melakukannya. Bahkan orang yang memiliki harta pun terkadang banyak kendala untuk melakukan ibadah haji. Ini menunjukkan ibadah haji ini tidak untuk semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa merasakan nikmat luar biasa ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Haji yang mabrur adalah tidak ada balasan yang lebih pantas baginya kecuali surga Allah. Maka kadang bisa berhaji luar biasa, nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Jangan pernah kita merasa ulun asa kada pantas lagi berhaji, jangan. Ini haji ini kemauan kita, mungkin kita merasa mampu, kita ada hartanya, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Amun kau bayar nang haji larang, bayar haji nang larang. Amun ada hartanya tadi. Amunnya kadeda, ya sudah, tidak wajib bagi kita. Karena haji itu wajib bagi yang mampu. Amun nang kada mampu jangan dipaksakan untuk berhaji. Akhirnya Allah memberatkan, minjam sana, minjam sini, repot. Apa itu haji mabrur? Kata para ulama, haji mabrur itu adalah haji yang muwafiq li hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada riya di dalam hajinya, tidak ada sum'ah di dalam hajinya, tidak ingin dilihat, tidak ingin didengar, tidak ingin dipuji.
dan tidak ada perbuatan buruk pada saat dia melakukan haji. Inya kada hendak tatkala bulik ke Banua, kada hendak karena hajinya ini kada hendak dipanggil haji. Misalnya. Karena ada orang sudah nang bertekad aku mau nyebulik nih, kada dikieu orang haji, kada ku toleh orangnya. Sudah larang-larang, sudah lawas-lawas bahadang, masih kada dikieu haji lah. Misalnya, ini perlu di cross check. Ini untuk siapa hajinya? Apakah untuk Allah atau untuk disebut oleh manusia? Amalan yang terakhir jamaah dimuliakan Allah, dan ini juga di antara amalan yang terbaik selain untuk orang yang berhaji adalah al-udhiyah, berkurban. Kita sudah bahas di masjid ini kalau kada salah tahun lalu tentang fikih lengkap masalah kurban. Berkurban ini amalan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Orang yang memiliki kemampuan, memiliki keluasan harta, hartanya dilebihkan oleh Allah, tapi tidak mau berkurban, enggan untuk berkurban, kada usah beparak lawan masjid kami, kata Nabi Muhammad SAW. Suruh berjauh. Nang berisi duit, pulus ada, rezeki ada, harta ada, tapi tatkala berkurban berpikir panjang pikirnya. Menukar kendaraan kawa, menukar handphone hanyar kawa, bebini hanyar kawa misalnya. Tapi disuruh berkurban pikirnya panjang. Yakinlah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udhiyah min jinsi sadaqah. Berkurban itu termasuk dari jenis sedekah. Dan sedekah itu tatkala seorang hamba mengeluarkannya untuk Allah, tidak akan berkurang hartanya. Mana qasad sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta disebabkan sedekah. Kurban itu termasuk sedekah. Tidak akan berkurang harta kita karena bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah Allah tambah fisiknya kelak kita tidak tahu, atau Allah tambah keberkahannya. Jangan takut untuk berkurban kalau ada kemampuan. Nang kada mampu jangan dipaksakan. Ini mudahnya Islam. Islam tidak seperti agama lain. Kita lihat agama-agama, kita ambil contoh agama Hindu misalnya, orang-orang di Bali. Selalu ada upacara ini, upacara itu. Terkadang mereka sendiri mengeluh, kami ini bercari habisnya untuk upacara saja. Upacara keagamaan mereka. Nang mampu kada mampu diwajibkan membayar ini macam-macam. Islam kada. Nang wajib hanya nang mampu, nang kada mampu kada usah. Berarti pian termasuk nang menerima. Selesai masalah. Itu indahnya agama kita, agama Islam. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa ulun sampaikan, maksud dari kajian ini adalah untuk mengingatkan kita bahwasanya beberapa hari lagi ini masuk loh, sudah Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ingin kami mengingatkan bahwasanya ini juga hari-hari istimewa. Sebagaimana kita biasanya di hari Ramadan, hari-hari terakhir bulan Ramadan, kita memiliki target. Aku Ramadan harus khatam sekian kali. Aku Ramadan harus bersedekah sekian kali. Aku Ramadan harus sholat malam sekian kali. Harusnya ini juga kita harus ada target. Hatamkan Quran berapa kali hatam misalnya, harus ada target. Kenapa? Karena ini juga hari-hari terbaik jamaah dimuliakan Allah. Jangan sampai ini berlalu sebagaimana hari-hari biasa dan kita pun akhirnya rugi kada sempat mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal ini adalah hari yang paling Allah cintai untuk melakukan amal saleh. Ini yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilafnya ulun mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.